Salam sejahtera bagi seluruh keluarga Dhamma TV. Senang sekali kita bisa jumpa pada malam hari ini setiap malam minggu sebelum Anda menghabiskan waktu weekend Anda bersama keluarga. Sempatkanlah 1 jam ke depan bersama cermin dari Dhamma TV. Nah, kali ini cermin akan menggelar satu tema yang banyak kita jumpai dalam kasus sehari-hari di sekeliling kita pada saat ini, pada malam tadi, bahkan juga nanti malam, yaitu adalah aku benar, kamu yang salah. Nah, tentu saat ini sering kali kita melihat, bahkan ketika kita membaca buku, nah buku itu sesuatu barang yang diam, yang tidak mungkin dia akan memberikan counter pada apa-apapun yang kita katakan. Ah, buku ini salah, yang benar itu begini. Nah, kadang-kadang begitu. Juga kadang-kadang ketika kita menonton televisi bersama keluarga, sepasang suami istri berantem keras hanya karena aktor atau aktris di layar kaca tersebut sedang dikomentari oleh salah satu suaminya atau istrinya. Jadi hanya karena hal sepele, itu aktor itu, kalau saya yang jadi sutradara saya tidak mau aktor yang gayanya seperti itu. Masa kata-katanya begini, masa kata-katanya begitu. Dan sang istri pun memberikan counternya sehingga terjadilah perseteruan, terjadilah hal-hal yang kurang baik ketika bersama nonton TV. Nah, kadang-kadang berkata, aku yang benar, kamu yang salah, aku yang pintar, kamu yang bodoh. Menarik sekali keluarga Dhamma TV. Baiklah, saat ini pada awal bulan Agustus ini kita akan tetap bersama-sama selama 1 bulan ke depan menyelesaikan setiap malam minggu bersama cermin. Keluarga Dhamma TV, tentu saya tidak sendiri, biarpun dingin sekali di lereng Gunung Panderman ini, tetapi telah datang di studio, yaitu narasumber kita yang terpercaya, yaitu Bante Wiryadaru. Kita 1 jam akan di bawah bimbingan beliau. Kita sapa dulu beliau. Rahayu Bante. Ya, selamat berjumpa kembali dalam acara yang sama sering kita lakukan setiap hari Sabtu malam minggu. Cermin adalah suatu tempat untuk kita berbincang-bincang. Cermin tempat kita berbincang-bincang. Cermin wadah kita untuk saling mengurai, saling sharing. Mungkin mempunyai pertanyaan, mungkin juga mempunyai pernyataan. Berbagi kisah merupakan cermin. Andai kata ada yang salah, kita bisa tahu di sini. Andai kata ada yang benar, bisa kita tiru dari cermin ini. Nah, Bante, kita kali ini menyiapkan tema aku benar, engkau yang salah. Nah, kelihatannya ini sekarang pun di sekitar kita, di antara sesama komunitas, di antara para karyawan, di antara mungkin siswa-siswi, ya banyak sekali. Ya, itu terjadi di mana-mana. Monggo Bante, kami persilahkan, mungkin akan menyapa keluarga Dhamma TV, juga mungkin ke arah temanya, monggo. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini kita semua berjumpa kembali melalui acara cermin yang digelar setiap Sabtu malam minggu. Nah, sesungguhnya kami membuka seperti ini adalah bagi-bagi pengalaman dalam arti untuk bisa menyelesaikan persoalan. Nah, untuk itu saya tidak mematok siapapun, silakan untuk berbincang-bincang, berbagi, yaitu tentang kehidupan ini, karena banyak sekali yang dialami. Katakanlah sulit seseorang itu disalahkan orang lain, maunya dibenarkan. Nah, tentunya dalam bentuk apapun juga kami menyapa, semoga nanti dalam bincang-bincang ini menemukan jawaban yang baik bila mana saat itu belum terpecahkan. Nah, demikianlah harapan dari Bante Wiryadaru. Harapannya semoga dengan bincang-bincang ringan kali ini, maka keluarga Dhamma TV bisa mengurai
permasalahannya. Karena yang mempunyai permasalahan itu jelas masyarakat umum. Kalau Bante sebagai seorang pertapa, sebagai seorang biksu, jelas ya, tidak ada permasalahan. Semuanya akan beliau terima dengan happy, dengan sabar narimo, dengan terima ing pandum, dengan senantiasa bahagia. Nah, baik keluarga Dhamma TV, kita mulai tema kita. Nah, Bante, kalau menyikapi cerita aku yang benar, engkau yang salah. Nah, banyak sekali mulai pagi kita menatap matahari, menyingkirkan selimut dan bantal. Pagi, sudah ada. Aku ini benar. Nah, udah gitu. Nah, terus Bante, monggo. Nah, baiklah, pada saat ini para pemirsa, banyak seseorang dalam hidup ini memang tidak sendirian. Pasti ada lawan. Bilangnya teman, Bante, teman hidup. Lawan Bante. Bicara. Lawan bicara bukan musuh. Ya, lawan bicara bisa juga pasangan hidup, juga bisa teman kerja, bisa juga teman main, bisa juga menjadi pacarnya. Nah, itu pasti akan terjadi namanya kesalahpahaman yang belum diketahui sebabnya, sudah kamu salah, aku yang benar. Ini terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini tentu itu tadi, sulit seseorang yang disalahkan bisa menerima kesalahannya secara langsung. Justru bisa juga berbalik. Enak saja kamu menyalahkan saya. Padahal kalau aku melihat, apakah kamu lebih baik daripada aku? Nah, ini sering terjadi di sana. Kadang-kadang akhirnya hubungan sesuatu yang baik bisa menjadi renggang karena disalahkan. Karena apa? Dia sudah berusaha. Sesungguhnya saya ini kan sudah baik sama kamu, kok masih ada yang salah? Coba dong tunjukkan kesalahanku. Tetapi tidak langsung ditunjukkan kepada titik tertentu. Hanya akhirnya merenung dan merenung, pikir dahulu. Nah, itulah kadang-kadang seperti itu. Cari di mana kamu kesalahan. Ya, ini kadang-kadang menjadi pemikiran. Di mana ya kesalahan saya? Nah, itu sering terjadi demikian. Nah, tentunya para pemirsa juga banyak yang mengalami seperti ini. Nah, kadang-kadang juga memang itu sengaja berbuat salah, tetapi tidak bisa atau tidak mau disalahkan dengan dasar apa? Ya, nggak bisa disalahkan, pokoknya harus dibenarkan walaupun salah. Karena apa? Karena sudah berupaya dalam bentuk apapun juga. Nah, ini sering terjadi juga dalam masyarakat luas. Tetapi untuk dikatakan salah dan benar ini bisa juga di pihak kedua-duanya. Bisa juga yang sini yang salah, yang sana benar. Tapi walaupun di sana benar, kita tetap mengatakan kamu salah. Ini bisa juga kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga antara anak dan ayah, anak dan ibu. Karena apa? Kalau nanti yang orang tua itu mengaku kesalahannya, anak bisa jadi berani, lebih berani lagi. Ah, orang tua saya banyak salah, saya yang benar loh. Akhirnya timbul ego. Nah, ini. Oleh karena itu orang tua biasanya, ini menurut saya sendiri, akan juga punya pengalaman. Orang tua sebenarnya salah, tapi tidak mau ditunjukkan salahnya. Pokoknya benar. Anak pokoknya benar salah harus disalahkan. Nah, makanya kadang-kadang hal inilah bahaya sekali bagi anak, akhirnya curhat kepada orang lain. Nah, iya, betul sekali ya, keluarga Dhamma TV ya. Ternyata seseorang ini manakala merasa bahwa orang tua atau panutan saya ini salah, dia akan semakin tidak tentram. Dia akan merasa kehilangan panutan. Nah, di sini juga harus pandai-pandailah sebagai orang tua itu jangan sampai menjadi wong tua berabas kakean ampas, kan ada begitu ya. Yang sebaiknya orang tua itu memang kalimatnya adalah bisa dilungguhno, artinya bisa diletakkan pada jabatannya, pada martabatnya sebagai orang tua yang layak disujuti. Nah, apakah orang-orang tua itu boleh atau senior itu boleh mengakui kesalahannya, Bante? Konon katanya dilamak nantinya saya. Monggo. Nah, bagi orang yang benar-benar betul-betul memang ada salah, itu bisa dikomunikasikan. Contohnya ini ada satu pengalaman keluarga ini ya.
suatu saat tertentu anak itu dikumpulkan, kemudian diajak omong-omong, kemudian bertanya, setelah makan selesai itu kan keadaan tenang, lalu ditanya, pasti dia berkata, ada apa ayah ibu kok kami duduk di sini, ada sesuatu yang disampaikan sama kamu. Saya lihat kamu ini kok semakin hari sepertinya kurang baik. Kemudian setiap melakukan apa saja selalu ada yang kurang, dalam arti salah. Apa sih yang kamu pikirkan? Nah, begitu akhirnya disinilah kesalahan-kesalahan kamu. Kalau saya bisa menunjukkan kesalahan ini, yang penting kamu jangan marah. Nah, akhirnya setelah dia ngomong-ngomong sepakat, gantian. Ayah juga mau akan mengakui, ibu juga mau mengakui, misalnya ada salah, tolong kamu ungkapkan di sini sehingga saya bisa merubah kebiasaan saya kepada kamu. Begitu. Nah, kadang-kadang seperti ini tidak didapatkan, sehingga baik itu pacar, baik itu teman, kadang-kadang curhatnya kepada orang lain yang tidak tahu semestinya apa yang dialami. Gitu, Bu. Jadi ternyata orang tua pun atau senior pun itu boleh mengakui kesalahannya. Dari Bhante Wiryadhara tadi mengajarkan sebab orang tua belum tentu benar, karena kita tahu manusia kadunungan salah. Setiap manusia itu merasa salah, tetapi memang ada ya kadang-kadang ada orang itu yang kalau bahasa Belandanya itu eigenwijs atau keras kepala, mau aku nek ditekuk, mau aku nek di jelek-jelekin gitu ya. Tapi tunggu sebentar Bhante. Baik keluarga Dhamma TV, kita akan merenung sejenak. Sebenarnya orang yang keras kepala itu kadang-kadang tidak bisa tunduk, tidak bisa menerima kesalahan dari diri sendiri. Dia selalu mencari-cari orang lain ataupun kambing hitam. Baik, kita tunggu kambing hitam berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam acara cermin kali ini yang mengetengahkan aku benar, engkau yang salah. SMS sudah menumpuk. Baik, kita baca sedikit dari Bapak Susilo Turen. Bagaimana cara meredam marah sedangkan kita sudah kelewat sabar. Bapak Susilo Turen sebenarnya itu kalau sudah kelewat sabar malah nggak bisa marah, Bu. Gitu ya. Jadi tidak perlu diredam ya? Oh, tidak perlu Pak Susilo. Oke. Iya, malah ini yang marah. kedua, Bhante, saya tanya kalau yang salah itu panutan, misalnya Ustadz, Pendeta, Romo ataupun biksu atau Bhante yang jelas-jelas melanggar sila atau di agama tetangga molimo atau 10 perintah Allah. Bagaimana ini dari Ardi Yoga Kahana. Oke, saya simpan dulu. Sebenarnya itu mudah saja dijawab. Kan semuanya nanti juga ada akibat. Di situ pasti akan juga memetik akibat itu sendiri. Tidak usah kita ngomong-ngomong, semuanya itu akan memberikan hasil si pembuat itu sendiri. Tidak perlu, apalagi ini orang yang sudah dianggap sebagai panutan, tidak apa-apa. Tidak usah diomongi, kan lebih ngerti ya. Itu kalau saya ada hakim dari hakim dari hasil tanaman yang kita tanam sendiri akan memberi hasil kepada serupa. Tidak perlu kita komentar. Barangkali sana salahnya sedikit, apa bisa kita juga salahnya lebih besar, tidak tahu juga. Malah nanti berbalik kita juga ikut kena akibat. Nah, begitu. Ini dari 08133471 sekian. Kula nuwun nggih, monggo. Dhamma TV. Sugeng dalu Ibu Hani. Saya Pak Paisan Gadang Kidul, Paisan Gandul. Apa benar manusia itu keturunan orang yang berdosa? Matur nuwun rahayu. Nggih, monggo. Ya, sesungguhnya hidup ini manusia bukan keturunan orang yang berdosa. Tetapi manusia hidup memang ada yang dilandasi, awalnya memang benihnya baik, ada juga yang kurang baik, terutama dalam bentuk yaitu kama atau perbuatan.
Kita tuh punya perbuatan yang lampau, mewarisi kehidupan sekarang, dan sekarang ini bisa juga mendukung yang lampau, lebih baik, dan juga bisa untuk kehidupan akan datang. Tapi sesungguhnya semuanya itu keberuntungan dan kerugian banyak dirasakan dalam hidup ini. Demikian. Kemudian ini dari 0813909089. Sekian. Maaf Bante, saya mau tanya bagaimana caranya menasihati anak-anak supaya anak-anak nurut, dan bagaimana supaya hati kita legowo, tidak mudah sakit hati. Itu sedikit Bante. Ada lagi hampir sama ini Bante. Yang kedua, nggih. Yang kedua, selamat malam cermin. Maaf menyimpang dari tema. Mau tanya sama Bante, seorang umat awam melatih bersamadi bertahun-tahun, bisakah mencapai jana-jana itu, ataukah harus yang melatih seorang biksu? Terima kasih. Dari Verdi. Ya. Monggo, dua dulu. Yang pertama tadi adalah bagaimana anak-anak supaya nurut. Nah, itu tadi sekarang orang tua harus menjadi suri tauladan dulu. Artinya berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik. Kemudian ketika menyapa juga yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian juga dikasih pelajaran. Asalnya anak itu didudukkan, coba toh kamu lebih beruntung jadi anak ibu oleh bapak ini. Coba si A itu loh minta apa-apa ndak dikasih ini. Bagaimana penderitaan mereka? Kamu minta apa-apa saya kasih. Tetapi inilah orang tua sudah memberikan yang terbaik sama kamu. Coba kalau kamu berbuat salah seperti ini, bagaimana ibu bisa atau bapak itu bisa untuk menyayangi kamu? Nah, oleh karena itu kalau kamu tidak saya rugikan, kamu juga jangan merugikan saya. Kalau kamu bisa baik, aku pun akan berbahagia sekali terhadap kamu. Tapi itu untuk ngomong memang mudah Bu ya, prosesnya tapi butuh waktu. Karena juga ada toh orang itu menasihati anak langsung marah-marah, mana mungkin anak nurut. Tapi ada juga menasihati anak tapi disubsidi dulu, dikasih makanan kesukaannya, baru diajak omong-ngomong. Lu itu muanjur loh, muanjur itu. Iya, terus suami istri juga ketika menasihati istrinya sedang ngambek, dibawakan makanan tahu goreng, udah pulang itu makan bareng-bareng. Pertama ya enggan untuk menatap, lama-lama lirik-lirikan, lama-lama juga enak-enakan, terus akhirnya senyum, terus jadi rukun gara-gara tahu. Nah, begitu. Bagus sekali. Ini juga selamat malam Bante. Saya mau tanya bagaimana cara mau mengalah kalau kita difitnah. Yang meditasi belum? Oh iya, ya, yang meditasi itu sesungguhnya jana itu kan ketenangan. Sesungguhnya ketenangan itu bisa dicapai detik ini, saat ini meditasi 1 jam juga bisa, tapi umurnya sangat pendek, tenang sesaat. Tapi juga ada seminggu bisa tenang 1 jam. Kemudian juga lebih dari itu bisa setengah hari, bisa juga sehari, bisa juga lama, tapi tidak mati. Itu adalah hanya keterhentian saja. Proses itu tetap bekerja itu Bu, batin tetap bekerja, tapi tidak ada ketertarikan sama sekali dalam tahu juga. Suara pun juga tidak kontak, tapi bukan mati, tetap seger, tidak akan busuk. Nah itu jana. Jadi bisakah dilatih orang yang bukan biksu? Bisa, umat biasa pun bisa, tapi kalau belum pernah perlu bimbingan. Nanti rasanya tidak tahu, sekira sudah mendapatkan seperti ini, itu butuh dibimbing. Sehingga nanti tidak ada timbul namanya keraguan, kebimbangan. Sehingga meditasinya akan semakin tahu jalan. Ya, semakin diteruskan karena sudah tahu jalan. Iya, seperti seseorang kalau belum tahu jalan kan ditunjukkan, tapi kalau sudah tahu kan tahu cara melewatinya. Nah, begitu. Ya, dimaksud oleh Bante tadi. Jadi kalau difitnah bisa ngalah gimana Bante? Ya, ngalah berarti kan bebas sudah, terbebaskan mau ngalah. Kan nggak perlu bilang rebutan bener ya Bante ya? Nah, kalau rebutan bener malah nggak selesai.
nggak selesai. Nah itu ya sering saya juga mendengar itu, Gus Dur gitu saja kok repot-repot. Betul sekali ya. Hidup itu demikian mudah, hidup biasa aja sudah repot kok ditambah repot. Lagi Makanya repot, ya. almarhum Gus Dur mengajarkan kita gitu aja kok repot-repot. Iya, bagus Nah, sekali. ini ada lagi pertanyaan Bante. Saya itu ingin meditasi, tetapi kenapa tidak bisa konsentrasi? Pertanyaan tentang meditasi demikian banyaknya. Bagaimana meditasi yang benar juga akan kami gunakan sebagai penutup di penghujung acara ini sampai 3 menit ke depan. Monggo Bante tentang meditasi penutupannya kali ini. Iya, baik. Meditasi memang saat ini sedang dicari oleh banyak orang, dipraktekkan oleh banyak orang, dan bukan hanya satu khusus agama atau keyakinan atau kepercayaan. Tapi semuanya itu membutuhkan, karena meditasi ini kan kedamaian, ketenangan batin, ketenangan jiwa, baik luar maupun dalam. Nah ini juga tidak ada baca, tidak ada berkata-kata, hanya menyadari, merasakan tubuh ini, merasakan yang ditimbulkan oleh batin itu diterima, karena di sana nanti juga ada timbul, muncul, berkembang, lenyap, apapun yang muncul selalu begitu. Dan nanti ada yang enak, janganlah terus bersenang-senang. Ketika ada yang tidak enak, seakan-akan ingin membuang kalau memang itu perbuatannya sendiri. Oleh karena itu nanti kan bisa dilewati. Lama-lama kita bisa juga itu semua timbul ketidakketertarikan, akhirnya lepas. Lama-lama tinggal sedikit akhirnya bersih. Dan lama-lama akhirnya tenang, damai dan bahagia akan dapat dicapai. Memang ini mudah dikata, mudah diucapkan, tetapi kalau ingin bukti yang nyata, memang ini berkenalan langsung, ya harus dipraktekkan langsung. Dan kami sering berkata, di Dhammadippa itu sudah disiapkan tempatnya. Kami tidak istilahnya untuk hanya satu keyakinan, semuanya boleh, dan kami tidak akan mengubah keyakinan mereka. Jadi menurut saya Bante, seseorang yang sulit untuk berkonsentrasi, andai kata tempatnya itu lebih baik, mungkin dia lebih gampang. Iya, misalnya seperti tempatnya Okay. tenang, kemudian adem itu lebih mudah daripada tempat yang panas. Nah itu lebih mudah, apalagi di situ nanti juga walaupun tempat itu kelihatannya ramai, tapi sesungguhnya tidak ramai. Seperti Nganda itu banyak orang, tapi ketika waktu meditasi seperti tidak ada orang. Tapi ketika kumpul banyak sekali. Ya, nah oleh karena itu sekali lagi saya tetap kalau ingin membuktikan meditasi, memang kami sudah siapkan di Padepokan Dhammadippa Arama, khususnya di Jawa Timur. Tapi sesungguhnya di Bali juga ada, di Jakarta juga ada. Dhammadippa Arama. Nah, Ya. beliau tadi sudah menyarankan di mana gerangan, di Jalan Raya Ngandat nomor 44. Nah, di sana siapapun yang akan datang akan mendapatkan bimbingan dari para biksu dan biksuni yang ada di sana, tidak menolak agama apapun untuk datang di sana, tapi akan ada banyak ketenangan. Saya terbiasa ke sana. Nah, di sana itu kita akan mendengarkan sayup-sayup sampai suara genta, mendengar suara burung, mendengar desauan angin, gemericik mata air. Nah, disitulah rasanya kita menyatu dengan alam. Baik, keluarga Dhamma TV, kelihatannya kita sudah kehabisan waktu karena memang tidak terasa 1 jam bersama Bante Wiryadaro kita habiskan begitu saja. Tetapi layak kita simpan butiran-butiran emas yang telah meluncur dari hati beliau. Baiklah keluarga Dhamma TV, cermin sampai di sini. Saya Hani Sonyaruri beserta kerabat kerja yang sedang bertugas mengucapkan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Rahayu.